Bullying adalah tindakan di mana satu atau beberapa orang mengejek seseorang dari kekurangannya maupun kelebihannya. Dari zaman dahulu hingga sekarang, tindakan ini bagai budaya yang tak akan pernah punah. Kekejian yang bisa dilakukan dalam rentang usia berapapun dan tak kenal tempat maupun waktu. Meskipun sudah ada banyak sosialisasi dan kritik, mengapa ini tetap terjadi? Manusia adalah makhluk sosial yang selalu merasa kurang. Inilah salah satu yang mendasari perilaku bullying. Ketika seseorang mempunyai suatu kelebihan, entah itu fisik, harta, maupun kekuasaan, rasa sombong yang dicampuri rasa bosan lalu muncul. Apa yang bisa dilakukan untuk memenuhi hasrat tersebut? Bullying salah satunya. Hai, kenalin, namaku Rahma Lutfian Tias. Namaku Laila Nurjannah, biasa dipanggil Jannah. Hai, aku Yuli. Mungkin saya pernah dibully, tapi itu tidak cukup berat. Pernah? Pastinya pernah sih. Ada teman saya yang mengalami pembulian dan itu ketika berada di pondok, dia terkena penyakit kulit yang dinamakan gudik. Aku kan dulu pas lagi MTS ya. Iya, MTS itu sama aja SMP gitu ya. Aku di pondok. Awalan banget dulu pas, ya Allah, ini mah masalah sepele. Jadi waktu itu aku duduk di bangku SD. Kebetulan aku tuh masuknya di MI ya, bukan SD-nya. Waktu itu di tempat aku tuh rata-rata masuknya kan ke SD ya, jarang gitu yang ke MI. Jadi waktu itu aku satu kelas itu di MI cuma ada 15 anak, dimana yang putri itu cuma ada 2 doang. Aku sama teman aku 1. Teman saya itu mengalami gudik di tangan cukup banyak dan di kaki yang cukup banyak. Jadinya teman saya kalau mau berkontak fisik dengan yang lainnya pasti akan tertular dengan sangat cepat. Jadinya teman saya itu dibully habis-habisan dan saya ikut membulinya. Pada saat itu saya tidak merasa bersalah dan saya cuma mikirnya mampus, makanya nggak usah gudikan, udah kayak gitu. Alhamdulillah saya udah minta maaf pas zaman itu. Cuma gara-gara emberku tuh pecah sama kakak kelas. Nah aku tanya, Mbak, emberku pecah di Mbak ya? Dianya nggak mau disalahin gitu. Terus, tapi dianya tuh kayak nyalahinnya ke aku. Nah habis itu aku dibully gara-gara ember. Ya Allah, ngenes banget. Dibulinya seperti apa? Ya, kayak kompromi gitu ya sama adik-adik kelas, sama angkatan aku, biar ngejauhin aku gitu loh. Pokoknya jangan temenan sama aku, kayak gitu. Terus jadi ceritanya tuh kan temen aku yang satu itu kan rada pendiam ya. Kalau aku agak pembangkang gitu sih ya. Kayak karena jadi kan sering dibully sama yang anak cowok. Mungkin kayak risih gitu ya. Oh ini cuma anak cewek cuma 2 doang nih, kayak ganggu banget gitu. Dibikin gak nyaman gitu biar kayak mungkin mau biar keluar sekolah atau gimana gitu ya. Nah kalau misalkan temen aku yang dibully itu kan sebenarnya kita sama-sama dibully ya. Cuman kalau di temen aku tuh dia dibully ya udah diam aja gitu. Kalau aku kan ngelawan. Jadi dari si pembulinya tuh kayak makin ingin membuli lagi gitu ya. Dibulinya tuh macam-macam ya, mulai dari verbal, fisik, material juga. Ya gitu. Pada intinya, bullying adalah permainan yang merugikan salah satu pihak. Ingat, ini hanya permainan. Pelaku bullying hanya melakukan ini demi kesenangan mereka. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki maksud yang serius. Mereka cuma ingin bersenang-senang dengan melihat orang lemah yang ditertawakan. Jadi, para korban bullying, untuk apa kamu overthinking? Untuk apa kamu insecure? Untuk apa kamu memberikan perhatian lebih untuk mereka yang hanya menganggap kamu sebagai objek permainan?
Ya saya sadar karena bisa merusak mental teman saya dan teman saya bisa bunuh diri mungkin. Efeknya ada yang membekas sampai sekarang tuh trauma sama anak cowok yang kayak gitu, yang ada lah ya satu tipikal yang cowok yang pembuli itu kan kelihatan gitu. Aku sampai SMP tuh nggak bisa main sama, kayak nggak mau itu main sama anak cowok tuh karena pernah dibully itu sama cowok itu sambil satu kelas loh aku dibully sama anak cowok. Jadinya aku bangun dinding tinggi banget tuh sama anak cowok. Fokuslah pada potensi diri, fokuslah saja kepada sesuatu yang membuatmu tenang, bahagia, dan memberikan dampak positif. Fokuslah kepada mereka yang menganggapmu serius atau setidaknya harus membahagiakan dirimu sendiri. Memang sulit, namun perlahan pasti bisa. Aku diem, oh ya Allah, aku kan diem, aku nggak cerita ke siapa-siapa, padahal aku di sana ada kakak aku, tapi aku diem, ya Allah, aku sok strong ya, padahal aku, ya Allah, buat pengalaman aja lah, kalau dijauhin temen tuh nggak enak. Paling ya dipendam sendiri sih ya, disabarin sabar-sabarin aja gitu. Tapi ketika aku masuk SMA, aku ketemu circle yang lebih positif. Jadi di situ aku mulai nurunin tembok aku jadi mulai mau gitu temenan sama anak cowok. Stop, jangan bully lagi. Jika memang tidak bisa dihilangkan, Setidaknya kita bisa melawannya. terkhususkan untuk verbal bullying. Sok Inggris banget aja. Dari perilaku bullying, stop. Udah. Lah, pernah aku dibully? Enggak lah. Ada bapak